Niat hati ingin memberi kejutan pulang kampung. Aku malah menemukan ayah dan ibuku, diperlakukan seperti pembantu di rumah yang kubeli dengan uangku sendiri oleh adik ipar dan besan parasit tak tahu malu. Saat itu juga aku langsung mengambil langkah tegas. Kupastikan mereka akan membayar semua perbuatan busuknya itu. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Mobil yang kucicil dengan hasil keringatku sendiri, melaju perlahan membelah jalanan aspal desa yang tidak terlalu lebar. Udara desa yang biasanya segar kini terasa sesak di dadaku, entah karena firasat buruk atau hanya kelelahan setelah menempuh perjalanan 5 jam dari kota. Namaku Kinara. 2 tahun lalu, aku memutuskan untuk menggunakan hampir seluruh tabunganku untuk membeli sebuah rumah joglo yang cukup besar dengan halaman luas di kampung halamanku ini. Tidak hanya rumah, aku juga membeli beberapa petak sawah yang subur di belakang rumah tersebut. Tujuannya sangat sederhana dan mulia, yaitu agar Bapak Husin dan Ibu Salma, kedua orang tuaku, bisa menikmati masa tua mereka dengan tenang. Aku ingin mereka menghabiskan sisa umur mereka dengan berkebun ringan, memandang padi yang menguning, dan duduk santai di teras rumah tanpa memikirkan beban ekonomi. Selama ini, setiap kali aku menelepon, mereka selalu bilang bahwa mereka bahagia, sehat, dan makan enak. Namun, rasa rindu yang membuncah membuatku memutuskan untuk pulang hari ini tanpa memberi kabar. Aku ingin memberi kejutan, membawakan oleh-oleh kesukaan mereka, dan memeluk tubuh Renta yang sudah lama tidak kujumpai. Semakin dekat jarak mobilku dengan rumah, jantungku berdetak semakin kencang. Bayangan senyum Bapak dan pelukan hangat Ibu menari-nari di pelupuk mata. Namun, ketika roda mobilku berhenti tepat di seberang jalan depan pagar rumah, senyum di wajahku perlahan memudar, berganti dengan kerutan di dahi. Rumah itu tampak berbeda. Bukan karena catnya yang pudar, justru rumah itu terlihat terlalu ramai dengan hiasan-hiasan norak yang tidak sesuai dengan selera ibu yang sederhana. Ada pot-pot bunga mahal berjejer, tapi bukan jenis tanaman obat yang biasa ibu tanam. Suasananya tidak hening dan damai seperti yang kubayangkan. Dari dalam mobil yang kacanya gelap, aku mematikan mesin agar kedatanganku tidak terdengar. Aku ingin mengamati sebentar sebelum turun memberikan kejutan. Mataku tertuju pada sosok pria tua kurus yang sedang menyapu halaman luas itu di bawah terik matahari yang menyengat. Punggungnya membungkuk dalam, gerakannya lambat dan terlihat sangat lelah. Itu Bapak. Dadaku nyeri melihat Bapak yang seharusnya duduk santai menikmati teh, malah bekerja seperti tukang kebun. Belum sempat rasa kagetku hilang, suara teriakan melengking terdengar dari arah teras. Di sana, duduk seorang wanita parubaya bertubuh subur dengan kipas di tangan dan toples camilan di pangkuan. Itu Ibu Yola, besan orang tuaku, ibu dari Mona, istri adikku. Ibu Yola berteriak lantang, memarahi Bapak karena debu sapuannya terbang ke arah teras. Kata-kata kasar meluncur tanpa rem dari mulutnya, menyebut Bapak tua bangka yang tidak becus bekerja. Aku mencengkeram setir mobil dengan kuat hingga buku-buku jariku memutih. Bagaimana mungkin tamu yang seharusnya menghormati tuan rumah justru duduk layaknya, majikan sementara pemilik rumah diperlakukan seperti pembantu. Pemandangan berikutnya semakin meremukan hatiku. Dari arah pintu samping, keluar Ibu Salma, ibuku tercinta. Dia membawa baskom besar berisi tumpukan pakaian basah yang terlihat sangat berat. Langkah ibu tertatih-tatih, napasnya terlihat tersengal. Aku tahu betul ibu punya riwayat sakit pinggang, tapi kenapa dia harus mengangkat beban seberat itu? Bukankah aku sudah membelikan mesin cuci otomatis kapasitas besar, agar ibu tidak perlu lagi mencuci dengan tangan? Pertanyaan itu terjawab ketika aku melihat Mona, adik iparku, keluar sambil memegang ponsel, lalu dengan seenaknya menunjuk-nunjuk arah jemuran, memerintah ibu untuk segera menjemur pakaian miliknya karena dia mau pergi arisan. Mona tidak membantu mengangkat baskom itu sedikitpun, dia bahkan terlihat jijik jika bajunya tidak dicuci dengan benar. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Ini bukan masa tua bahagia yang kujanjikan pada Bapak dan Ibu. Ini adalah perbudakan. Selama ini mereka membohongiku di telepon. Mereka menutupi penderitaan ini agar aku tidak khawatir, dan agar aku bisa fokus bekerja di kota. Rasa bersalah menghantamku dengan keras. Aku merasa bodoh karena percaya begitu saja pada laporan palsu dan jarang pulang karena alasan sibuk. Di depan mataku sendiri, aku melihat Bapak Husin mencoba mengambilkan air minum untuk Ibu Yola yang berteriak haus. Namun tangan Bapak yang gemetar membuat air itu sedikit tumpah ke lantai teras. Ibu Yola langsung berdiri, menepis gelas itu hingga jatuh pecah berkeping-keping, lalu menunjuk wajah Bapak dengan telunjuknya yang penuh cincin emas. Aku mengenali cincin itu,
itu adalah uang kirimanku bulan lalu yang kukirim khusus untuk biaya berobat Bapak. Ternyata uang itu melingkar di jari wanita jahat itu. Amarahku memuncak hingga ke ubun-ubun. Aku ingin sekali keluar dari mobil, mendobrak pagar, dan menampar wajah-wajah tak tahu diri itu. Namun, logika dan pengalamanku sebagai wanita yang bertahun-tahun hidup keras di kota menahan langkahku. Jika aku mengamuk sekarang tanpa persiapan, mereka pasti akan menyangkal, memutarbalikan fakta, atau membuat drama di depan tetangga seolah akulah anak durhaka yang tidak sopan pada mertua adikku. Aku butuh bukti lebih banyak. Aku butuh melihat seberapa busuk akar masalah di dalam rumah itu. Aku menghapus air mataku dengan kasar, membenarkan letak hijabku, dan menarik napas panjang. Aku akan masuk ke sana, tapi bukan sebagai anak yang meledak-ledak. Aku akan masuk sebagai pengamat yang tajam, merekam setiap dosa mereka sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal. Aku menyalakan mesin mobil kembali, lalu menjalankannya perlahan memasuki pekarangan rumah. Klakson kubunyikan sekali. Seketika, aktivitas di teras terhenti. Ibu Yola dan Mona menoleh dengan wajah kaget. Bapak dan ibu pun menoleh, dan aku bisa melihat binar ketakutan di mata mereka, seolah khawatir kedatanganku akan memicu masalah baru bagi mereka. Hatiku semakin perih menyadari bahwa kehadiran anak kandung mereka sendiri justru membuat mereka cemas. Aku mematikan mesin, membuka pintu mobil, dan melangkah turun dengan wajah datar, menyembunyikan badai amarah yang siap meluluh lantakan kesombongan para parasit di hadapanku. Langkah kakiku tegas menyusuri jalan setapak menuju teras rumah. Keheningan menyergap seketika. Ibu Yola yang tadinya bertolak pinggang kini buru-buru mengubah ekspresi wajahnya menjadi senyum yang dipaksakan dan terlihat sangat palsu. Mona, yang tadi sibuk dengan ponselnya, langsung menyimpannya ke saku dan berpura-pura sibuk merapikan pot bunga, seolah-olah dia adalah menantu yang rajin. Bapak Husin dan Ibu Salma berdiri mematung di sudut halaman, tangan mereka saling meremas, tatapan mereka sendu menatapku. Ingin rasanya aku berlari memeluk mereka, menangis di kaki mereka, dan meminta maaf karena terlambat pulang. Tapi aku tahu, jika aku menunjukkan kelemahan sekarang, Ibu Yola dan Mona akan semakin besar kepala. Aku harus kuat. Aku harus menjadi perisai bagi orang tuaku. Wah, Nak Kinara pulang. Kok tidak bilang-bilang? Kalau bilang kan ibu bisa masakan makanan enak. Seru Ibu Yola dengan suara dibuat-buat semanis mungkin, mencoba memelukku. Aroma parfum yang menyengat menusuk hidungku, kontras sekali dengan bau keringat bapak yang tadi sempat tercium angin. Aku mengelak halus pelukannya, berpura-pura membenarkan tas jinjingku. Tatapanku lurus menajam ke arahnya. Kalimat pertamanya saja sudah penuh kebohongan. Masakan makanan enak? Tangan halusnya itu bahkan tidak terlihat pernah memegang pisau dapur. Aku hanya mengangguk singkat, lalu berjalan melewati mereka berdua, langsung menuju bapak dan ibu. Aku meraih tangan bapak yang kasar dan penuh kapalan. Kulitnya terasa panas, sepertinya bapak sedang demam. Lalu kerali memegang tangan ibu yang basah dan keriput, karena terlalu lama terendam air sabun. Bapak, ibu, Kinara pulang, ucapku lirih. Mata ibu berkaca-kaca, bibirnya bergetar ingin mengatakan sesuatu, tapi dia melirik takut-takut ke arah Ibu Yola. Akhirnya ibu hanya mengangguk dan berbisik, "Alhamdulillah, kamu sehat, enduk." Hanya itu. Tidak ada keluhan, tidak ada aduan. Ketulusan mereka justru menjadi pisau yang semakin dalam mengiris hatiku. Aku menuntun mereka duduk di kursi teras, namun dengan cepat Mona memotong, Kak Kinara, bapak sama ibu masih kotor, habis dari kebun. Nanti kursi barunya kotor. Biar mereka bersih-bersih dulu di belakang." Darahku mendidih mendengar ucapan Mona. Kursi baru? Itu kursi jati yang kubeli 2 tahun lalu, khusus agar bapak bisa duduk santai sore hari. Kenapa sekarang bapak dilarang duduk di kursinya sendiri? Tapi aku menahan diri. Oh, begitu, jawabku singkat. Aku membiarkan bapak dan ibu berjalan tertatih ke arah belakang rumah. Sementara aku, digiring, oleh Ibu Yola dan Mona masuk ke ruang tamu. Begitu masuk, aku melihat perubahan interior yang mencolok. Foto-foto wisudaku dan foto keluarga kami sudah tidak ada di dinding, digantikan oleh foto besar pernikahan Mona dan Fikri, serta foto close-up Ibu Yola yang tersenyum lebar. Ruang tamu ini tidak lagi terasa seperti rumah orang tuaku, melainkan seperti istana kecil milik Ibu Yola. Adikmu Fikri sedang di kamar mandi, nanti juga keluar. Ayo duduk dulu, Nak Kinara pasti lelah, kata Ibu Yola sambil duduk di sofa paling empuk, mengangkat kakinya dengan santai. Aku meminta izin untuk ke kamar kecil, padahal itu hanya alasan untuk melihat kondisi rumah lebih jauh. Aku berjalan menuju kamar utama, kamar yang seharusnya ditempati bapak dan ibu karena memiliki kamar mandi dalam dan kasur ortopedi yang kubelikan khusus untuk tulang punggung mereka.
Pintu kamar itu sedikit terbuka. Aku mengintip ke dalam. Isinya penuh dengan barang-barang milik Mona dan Ibu Yola. Baju-baju berserakan, botol-botol kosmetik mahal memenuhi meja rias. Jadi benar dugaanku, mereka telah merampas kamar utama ini. Lalu di mana orang tuaku tidur? Kakiku melangkah ke bagian belakang rumah, dekat dapur kotor. Di sana ada sebuah ruangan kecil yang dulunya gudang penyimpanan beras. Pintunya reot dan hanya ditutup tirai lusuh. Aku menyibakkan tirai itu pelan. Pemandangan di dalamnya membuat napasku tercekat. Tidak ada kasur empuk. Hanya ada tikar tipis yang digelar di atas lantai semen yang dingin. Bantal-bantalnya kumal dan selimutnya tipis. Di sudut ruangan, tertumpuk kardus-kardus bekas. Di sanalah, bapak dan ibu sedang duduk berselonjor kaki sambil saling memijat. Bapak meringis menahan sakit di pinggangnya, sementara ibu dengan telaten mengoleskan balsem. Mereka tidak menyadari kehadiranku. Tahan ya Pak, nanti kalau Fikri sudah pulang kerja, kita minta sedikit uang buat beli obat di warung, bisik ibu. Bapak hanya mendesah, jangan Bu, kasihan Fikri, nanti dia dimarahi istrinya lagi. Bapak masih kuat kok. Aku menutup mulutku rapat-rapat agar isak tangisku tidak terdengar. Tubuhku gemetar hebat. Mereka diusir dari kamar nyaman mereka sendiri di rumah yang kubeli dengan keringat dan air mata, dipaksa tidur di gudang seperti barang bekas. Kemarahan dalam diriku berubah menjadi tekad yang membara. Aku mengeluarkan ponselku diam-diam, merekam kondisi kamar gudang itu, merekam bapak yang kesakitan, dan merekam percakapan lirih mereka. Ini bukti pertama. Bukti kekejaman yang tak terbantahkan. Malam harinya, sandiwara berlanjut di meja makan. Ibu Yola dan Mona menyajikan makanan di meja makan utama. Ada ayam goreng, sayur sop daging, dan buah-buahan segar. Fikri, adikku, sudah pulang kerja. Dia terlihat kurus dan tidak terurus. Wajahnya murung. Saat melihatku, dia kaget dan tampak gelisah. Dia memelukku sebentar namun, matanya tidak berani menatap mataku lama-lama. Kami duduk makan bersama. Namun, bapak dan ibu tidak ada di meja makan. Mana bapak dan ibu? Tanyaku datar sambil memegang sendok. Mona menjawab enteng sambil mengunyah ayam goreng. Oh, orang tua suka makan di belakang, Kak. Katanya lebih santai duduk di lantai. Kalau di meja makan kakinya pegal. Bohong. Aku tahu itu bohong. Aku berdiri, membawa piringku yang masih kosong menuju dapur belakang. Fikri mencoba menahanku, Mbak, makan di sini saja. Tapi aku menepis tangannya. Aku sampai di dapur dan melihat bapak serta ibu sedang makan nasi putih dingin dengan sisa kuah sayur dan sepotong tempe gosong. Mereka makan dengan lahap karena kelaparan setelah seharian bekerja paksa. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku kembali ke ruang makan, menatap tajam satu persatu wajah di sana, Ibu Yola yang serakah, Mona yang licik, dan Fikri yang pengecut. Mereka semua menikmati makanan enak di atas penderitaan orang yang melahirkan dan membesarkan mereka. Kenapa Mbak Kinara melihat kami seperti itu? Tanya Mona dengan nada tidak suka, merasa terganggu dengan tatapanku. Aku tersenyum tipis, senyum yang sangat dingin. Tidak apa-apa. Aku hanya sedang berpikir, betapa lezatnya makanan yang dibeli dari hasil keringat orang lain. Nikmatilah selagi bisa, karena kita tidak pernah tahu kapan kenikmatan itu akan dicabut paksa. Suasana meja makan mendadak hening dan tegang. Ibu Yola meletakkan sendoknya dengan kasar. Fikri menunduk semakin dalam. Aku duduk kembali, tapi bukan untuk makan. Aku mulai menyusun rencana di kepalaku. Malam ini aku akan membiarkan mereka kenyang. Tapi besok, aku akan mulai menagih semua hutang perbuatan mereka. Aku tidak akan membiarkan satu detik pun berlalu tanpa perhitungan. Rumah ini akan menjadi saksi bagaimana seorang anak perempuan menuntut balas demi kehormatan orang tuanya. Matahari pagi baru saja mengintip malu-malu dari balik bukit, namun keriuhan di rumah itu sudah dimulai sejak subuh buta. Aku sengaja bangun lebih awal dari ayam berkokok, namun tetap saja aku kalah cepat dengan rutinitas paksa yang dijalani kedua orang tuaku. Dari balik jendela kamar tamu yang gordennya sedikit tersibak, aku melihat Bapak Husin sudah memanggul cangkul di bahu kanannya yang tampak ringkih. Di sebelahnya, Ibu Salma membawa rantang berisi air minum dan bekal seadanya. Langkah mereka gontai, tidak ada semangat menyala seperti petani yang bangga akan lahannya, melainkan seperti tawanan perang yang digiring menuju kamp kerja paksa. Hatiku teriris melihat pemandangan itu. Seharusnya, di usia senja mereka, bapak dan ibu hanya perlu berjalan-jalan santai di pematang sawah untuk menghirup udara segar, sekadar mengawasi para pekerja, lalu pulang untuk menikmati teh hangat. Bukan turun langsung ke lumpur yang dingin, dan membebani tulang tua mereka dengan pekerjaan fisik yang berat. Aku menunggu beberapa saat hingga mereka menghilang di tikungan jalan desa,
lalu aku bergegas mandi dan bersiap. Aku mengenakan pakaian yang kasual dan nyaman, lengkap dengan hijab sederhana, lalu menyelinap keluar rumah tanpa membangunkan penghuni lainnya yang masih terlelap dalam mimpi indah mereka di kamar ber-AC. Aku membuntuti jejak orang tuaku menuju area persawahan yang letaknya tidak terlalu jauh di belakang rumah. Hamparan padi yang menguning seluas 2 hektar itu terbentang indah di depan mata. Itu adalah aset yang kubeli dengan uang bonus tahunan dan tabungan kerjaku selama bertahun-tahun di kota, khusus agar Bapak punya kegiatan yang menyenangkan, bukan menyiksa. Aku bersembunyi di balik sebuah gubuk penyimpanan pupuk yang agak jauh, namun cukup strategis untuk memantau segala aktivitas di sana. Mataku memanas saat melihat Bapak mulai turun ke sawah, membungkuk memotong padi bersama beberapa buruh tani lain. Bedanya, buruh tani lain bekerja dengan cekatan dan kuat, sementara Bapak seringkali berhenti memegangi pinggangnya yang mungkin terasa seperti patah. Ibu Salma duduk di pematang, bukan untuk istirahat, tapi sibuk memisahkan gabah yang tercecer. Tangannya yang keriput terus bergerak tanpa henti di bawah sinar matahari yang mulai terik. Tidak ada senyum di wajah mereka, hanya peluh dan kepasrahan. Sekitar pukul 10 pagi, sebuah truk pengangkut gabah datang memasuki jalan desa di pinggir sawah. Bersamaan dengan itu, sebuah motor metik yang kutahu milik adikku, Fikri, melaju kencang dan berhenti di dekat truk. Tapi yang turun bukanlah Fikri, melainkan Mona. Adik iparku itu turun dengan gaya bak selebriti nyasar di sawah. Dia memakai kacamata hitam besar, payung renda untuk melindungi kulitnya dari matahari, dan masker wajah. Dia sama sekali tidak menoleh ke arah bapak dan ibu yang masih bermandi keringat di tengah sawah. Mona langsung menghampiri pengepul padi, seorang pria bertubuh kekar yang membawa tas selempang kulit. Aku menajamkan pendengaranku dan diam-diam mengaktifkan fitur perekam suara di ponselku, lalu sedikit mendekat dengan mengendap-endap di balik rumpun pisang. Percakapan yang kudengar sungguh membuat darahku mendidih. Pengepul itu menyerahkan beberapa gepok uang pecahan besar kepada Mona. Itu adalah uang hasil panen raya, jumlahnya puluhan juta rupiah. Mona menerima uang itu dengan mata berbinar-binar, jari jemarinya dengan cepat menghitung lembaran uang tersebut. Bagus, hasilnya lumayan banyak musim ini. Ingat ya, jangan bilang-bilang sama mertuaku berapa total aslinya, ancam Mona pada pengepul itu sambil tertawa kecil. Pengepul itu hanya mengangguk patuh lalu pergi setelah urusannya selesai. Saat Mona hendak memasukkan uang itu ke dalam tas tangannya, Bapak Husin naik ke pematang dengan napas tersengal-sengal, kakinya penuh lumpur. Beliau mendekati Mona dengan sikap memohon yang sangat menyedihkan. "Nak Mona," panggil Bapak dengan suara parau. "Bapak boleh minta sedikit uangnya? Cuma 200.000 saja. Obat nyeri sendi Bapak sudah habis. Semalam Bapak tidak bisa tidur karena kaki Bapak sakit sekali rasanya seperti ditusuk-tusuk jarum." Mona menatap Bapak dengan tatapan jijik, seolah-olah Bapak adalah pengemis yang meminta sedekah, bukan pemilik sah dari sawah yang baru saja menghasilkan uang di tangannya itu. Dia mendengus kasar, lalu menutup tasnya rapat-rapat. "Ya ampun, Bapak ini manja sekali. Dikit-dikit minta obat, dikit-dikit sakit. Itu karena Bapak kurang gerak. Makanya kerja yang rajin biar ototnya tidak kaku. Uang ini sudah ada pos-posnya. Pak, aku harus bayar arisan, beli krim perawatan wajahku yang sudah habis, dan beli tas baru buat kondangan minggu depan. Malu dong kalau mantu Pak Husin tampil gembel. Tahan saja sakitnya, nanti juga hilang sendiri kalau dipakai jalan." Jawaban itu begitu kejam, meluncur mulus tanpa rasa bersalah sedikit pun. Bapak hanya tertunduk lesu, tidak berani membantah. Ibu Salma yang mendengar itu dari kejauhan segera berlari kecil menghampiri, lalu menarik lengan Bapak pelan. "Sudah Pak, tidak apa-apa. Nanti Ibu pijat lagi pakai minyak kelapa, ya? Jangan minta-minta sama Mona, kasihan dia banyak kebutuhan," hibur ibu dengan suara bergetar. Kalimat ibu itu justru semakin menampar batinku. Betapa orang tuaku sudah terbiasa mengalah dan didoktrin bahwa kebutuhan gaya hidup menantunya lebih penting daripada kesehatan mereka sendiri. Mona kemudian menaiki motornya dan melesat pergi meninggalkan debu yang mengepul ke arah wajah bapak dan ibu. Aku berdiri kaku di balik persembunyianku, air mata kemarahan mengalir deras di pipiku. Tangan kananku meremas batang pohon pisang hingga kulitnya terkelupas. Cukup. Bukti ini sudah lebih dari cukup untuk menyeret wanita serakah itu ke neraka dunia yang pantas untuknya. Aku menunggu sampai bapak dan ibu kembali bekerja, lalu aku berjalan memutar arah pulang lewat jalan lain, menghubungi pengacara kepercayaanku di kota untuk segera memproses berkas-berkas pengambil alihan aset secara hukum agar tidak ada celah bagi mereka untuk mengelak nanti. Sesampainya di rumah, aku melihat Mona sedang sibuk di ruang tengah, memotret gepokan uang tadi dan mengunggahnya ke media sosial dengan keterangan foto yang menjijikan. Alhamdulillah, hasil kerja keras suami dan doa istri solehah. Panen melimpah, rezeki istri manja. Aku merasa mual membacanya.
Kerja keras suami? Fikri bahkan hanya pegawai honorer biasa di kelurahan, dan sawah itu dikerjakan oleh tulang punggung rentan bapakku. Kebohongan demi kebohongan terus mereka tumpuk. Aku masuk ke kamarku, menyimpan semua rekaman itu ke dalam laptop, dan membuat beberapa salinan cadangan. Aku harus bersabar sedikit lagi. Besok adalah hari pembalasan yang sesungguhnya. Aku akan membiarkan mereka terbang tinggi dengan kesombongan mereka hari ini, agar saat kujatuhkan besok, rasa sakitnya akan menghancurkan tulang-tulang kesombongan mereka hingga menjadi debu. Suasana rumah pagi ini berubah drastis menjadi sangat meriah, jauh lebih ramai daripada pasar malam. Ibu Yola rupanya mengadakan acara arisan besar-besaran sekaligus syukuran yang dia klaim sebagai perayaan kesuksesan anak dan menantunya. Sejak pagi buta, mobil catering sudah datang menurunkan berbagai macam wadah makanan prasmanan yang terlihat mewah. Aroma gulai kambing dan sate ayam menyerba ke seluruh penjuru rumah, menggugah selera siapa saja yang menciumnya. Halaman depan yang luas sudah dipasangi tenda dekoratif dengan kursi-kursi berbungkus kain satin yang elegan. Ibu Yola dan Mona sibuk mondar-mandir mengatur para pekerja dekorasi. Mereka berdua sudah berdandan maksimal sejak pagi. Ibu Yola mengenakan kebaya modern penuh payet yang berkilauan ditimpa sinar matahari, lengkap dengan sanggul tinggi yang membuatnya terlihat angkuh. Leher, telinga, dan pergelangan tangannya dipenuhi perhiasan emas yang tebal dan mencolok, yang aku yakin 100% dibeli dari uang hasil perasan keringat bapakku. Sementara Mona, mengenakan gamis pesta berbahan sutra yang terlihat sangat mahal, wajahnya dipoles make-up tebal yang menyembunyikan wajah aslinya yang judes. Aku hanya diam mengamati semua persiapan itu dari jendela kamar. Hatiku semakin perih ketika melihat Bapak Husin dan Ibu Salma. Mereka tidak didandani, tidak diberi baju bagus, apalagi dipersilakan duduk santai menyambut tamu. Sebaliknya, mereka berdua memakai pakaian harian yang sudah lusuh dan agak pudar warnanya. Ibu Yola dengan seenaknya menyuruh Bapak untuk mengangkat kerat-kerat botol minuman sirup yang berat ke area prasmanan. Bapak yang kakinya masih sakit karena kejadian di sawah kemarin, terlihat berjalan pincang sambil menahan nyeri. Sementara Ibu Salma disuruh mengelap piring-piring catering dan menyusun sendok garpu di meja, persis seperti tugas pelayan catering. Yang bersih ya Bu nyucinya. Jangan sampai ada debu, nanti tamuku jijik. Seru Ibu Yola sambil mengipas-ngipas wajahnya, sama sekali tidak peduli bahwa wanita tua yang dia perintah itu adalah pemilik sah rumah yang sedang dia pakai untuk pamer. Menjelang siang, para tamu undangan mulai berdatangan. Mereka adalah ibu-ibu sosialita kampung, tetangga-tetangga, dan beberapa kenalan Ibu Yola dari desa sebelah. Mobil-mobil dan motor memenuhi pekarangan. Suara gelak tawa dan obrolan basa-basi mulai memenuhi udara. Ibu Yola berdiri di depan pintu menyambut tamu layaknya nyonya besar pemilik istana. Silakan masuk, ibu-ibu, cicipi hidangannya. Ini catering terbaik lo, dipesan khusus sama Mona, ucapnya dengan nada sombong yang dibuat-buat. Para tamu memuji kemewahan pesta itu, memuji betapa suksesnya Mona dan Fikri. Aku mendengar salah satu tetangga bertanya, "Loh, Bu Yola, Pak Husin sama Bu Salma mana? Kok tidak kelihatan menyambut tamu?" Dengan enteng dan tanpa rasa berdosa, Ibu Yola menjawab, "Oh, biasalah Bu. Orang tua kan suka tidak betah kalau ramai-ramai. Mereka lebih suka di belakang, bersih-bersih." Katanya si hobi, tidak bisa diam tangannya. Padahal sudah saya larang, tapi ya namanya orang tua kampung, susah diatur. Jawaban itu disambut anggukan maklum para tamu, yang tidak tahu fakta sebenarnya. Hatiku mendidih mendengar fitnah itu. Hobi bersih-bersih? Siapa manusia di dunia ini yang hobi menjadi pembantu di rumahnya sendiri di saat usianya sudah senja? Aku menatap pantulan diriku di cermin. Aku sudah mengenakan pakaian terbaikku. Sebuah setelan blazer dan celana bahan yang elegan, dipadu dengan hijab simpel namun berkelas. Wajahku kupoles make-up tipis yang tegas. Hari ini aku tidak akan tampil sebagai anak desa yang lugu. Aku akan tampil sebagai Kinara, wanita karir yang sukses, pemilik tunggal segala kemewahan yang sedang dinikmati para parasit di luar sana. Aku menarik napas panjang, mengumpulkan seluruh kekuatan dan keberanian. Saatnya pertunjukan dimulai. Aku membuka pintu kamar dan melangkah keluar menuju ruang tamu yang sudah penuh sesak. Suara langkah sepatuku yang beradu dengan lantai keramik terdengar tegas dan berirama, membelah kebisingan pesta. Kehadiranku yang tiba-tiba dengan penampilan yang sangat kontras dengan bapak dan ibu, membuat beberapa tamu menoleh. Aku berjalan tegak, dagu terangkat, tatapanku lurus tajam menyapu ruangan, mencari sosok Ibu Yola dan Mona. Di sudut ruangan dekat meja prasmanan, aku melihat pemandangan yang membuat amarahku meledak namun kutahan dalam senyuman dingin. Bapak Husin sedang menuangkan sirup ke gelas salah satu tamu, tangannya gemetar hingga sedikit tumpah. Tamu itu terlihat kesal, dan Ibu Yola langsung menyambar gelas itu dari tangan bapak,
lalu membentak pelan tapi terdengar jelas. Duh, kalau sudah tua jangan bikin malu dong. Sana ke belakang cuci gelas. Bapak menunduk takut. Itu adalah batas kesabaranku. Tunggu, suaraku menggema, cukup keras hingga memotong hiruk-pikuk percakapan di ruangan itu. Seketika suasana menjadi hening. Semua mata tertuju padaku. Ibu Yola dan Mona menoleh dengan wajah kaget bercampur panik. Fikri yang sedang mengobrol dengan temannya tampak pucat pasi melihatku keluar dari kamar. Aku melangkah pelan mendekati meja prasmanan, berdiri tepat di samping bapakku yang gemetar. Kurangkul bahu bapak yang ringkih itu erat-erat, menyalurkan kekuatan, lalu aku menatap Ibu Yola tepat di manik matanya. Kenapa ayahku harus mencuci gelas di pestamu, Bu Yola? Tanyaku dengan nada rendah namun menusuk. Bukankah seharusnya pemilik rumah duduk di kursi paling depan dan dihormati? Kenapa justru ayahku diperlakukan seperti pelayan yang tidak dibayar? Ibu Yola tertawa sumbang, mencoba mencairkan suasana yang tiba-tiba mencekam. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya yang tertutup bedak tebal. Ah, Nak Kinara bisa saja bercandanya. Ini kan bapakmu sendiri yang mau bantu-bantu. Lagian ini acara syukuran rumah anakku, wajar dong orang tua ikut sibuk. Syukuran rumah anakmu? Aku mengulang kalimat itu dengan nada sinis, lalu tersenyum miring. Aku mengeluarkan sebuah map yang sejak tadi kujepit di lengan. Sebentar, biar saya luruskan di depan semua tetangga yang terhormat ini. Sejak kapan sertifikat rumah ini berubah nama menjadi milik anakmu? Karena setahu saya, dan sesuai hukum negara ini, rumah tempat kalian berpesta, sawah tempat kalian merampas hasil panen, dan tanah yang kalian injak ini, semuanya dibeli atas nama saya, Kinara. Bukan Mona, bukan Fikri, dan jelas bukan Ibu Yola. Suara bisik-bisik mulai terdengar berdengung seperti lebah. Wajah Mona berubah pucat, lipstik merahnya terlihat kontras dengan kulitnya yang kehilangan darah. Dia mencoba maju, Kak Kinara, jangan bikin malu keluarga di depan orang, teriaknya histeris. Tapi aku tidak mundur selangkah pun. Yang membuat malu bukan aku, Mona, tapi kalian. Kalian yang berpesta pora dengan uang curian dari orang tua yang kalian jadikan budak. Silakan nikmati hidangan terakhir kalian di rumah ini, karena pesta ini adalah pesta perpisahan untuk kalian. Kalimatku menggantung di udara, menjadi vonis yang mematikan bagi harga diri mereka di hadapan seluruh warga kampung. Ketegangan memuncak, dan aku tahu, perang terbuka baru saja dimulai. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang tamu yang sebelumnya penuh dengan gelak tawa dan denting sendok garpu. Ucapan terakhirku barusan, yang menegaskan kepemilikan sah atas rumah dan tanah ini, bagaikan petir yang menyambar di siang bolong bagi Ibu Yola dan Mona. Wajah-wajah tamu undangan yang tadinya kagum kini berubah menjadi bingung, pandangan mereka beralih cepat dari aku yang berdiri tegak penuh wibawa, ke arah Ibu Yola yang wajahnya kini memerah pada menahan malu dan marah, lalu ke arah Bapak Husin yang menunduk gemetar di sampingku. Udara terasa berat, seolah oksigen di ruangan itu tersedot habis oleh ketegangan yang memuncak. Ibu Yola, yang terbiasa memegang kendali dan memutarbalikkan fakta, mencoba tertawa. Sebuah tawa sumbang yang terdengar sangat dipaksakan dan garing, mencoba mencairkan suasana yang sudah terlanjur membeku. Dia mengibas-ngibaskan kipas tangannya dengan gerakan cepat dan gugup, keringat dingin mulai membasahi dahinya yang tertutup bedak tebal. Ibu Yola melangkah maju, berusaha merangkul bahuku seolah kami adalah keluarga yang sangat akrab dan harmonis. Namun aku dengan tegas menggeser tubuhku, membiarkan tangannya menggapai udara kosong. Penolakan terbukaku membuat senyum palsunya berkedut. Dia berdeham keras, lalu berbicara dengan suara lantang yang ditujukan kepada para tamu, bukan padaku. Dia berkata bahwa aku hanyalah anak yang sedang kelelahan setelah perjalanan jauh dari kota, sehingga pikiranku kacau dan bicaraku melantur. Dia berusaha meyakinkan semua orang bahwa sertifikat dan urusan harta adalah urusan dapur keluarga yang tidak perlu dibesar-besarkan. Dia bahkan berani berkata bahwa Bapak Husin dan Ibu Salma memang sudah pikun, sering mengaku-ngaku sebagai pemilik rumah padahal sudah menyerahkan semuanya pada anak dan menantu. Fitnah keji itu meluncur begitu mulus dari lidahnya yang berbisa, membuat hatiku semakin membara. Dia pikir dengan melabeli orang tuaku pikun, dia bisa lolos dari penghakiman sosial ini. Aku tidak membiarkan dia memegang kendali narasi lebih lama lagi. Aku tidak menjawab ucapannya. Sebaliknya, aku berbalik menghadap bapak dan ibu. Di depan puluhan pasang mata tetangga yang masih terpaku di kursi mereka, aku melakukan sesuatu yang membuat Ibu Yola mati kutu. Aku mengambil tangan Ibu Salma, tangan yang dulu halus kini kasar, pecah-pecah, dan berbau sabun cuci yang menyengat. Aku mengangkat tangan itu tinggi-tinggi, memperlihatkannya pada semua orang. Lihatlah tangan ini, seruku dengan suara bergetar menahan tangis. Tangan ini yang membesarkan aku dan adikku.
Tangan ini yang seharusnya memegang tasbih dan buku doa di masa tuanya. Tapi lihat apa yang dilakukan tangan ini sekarang. Kulitnya mengelupas karena dipaksa mencuci baju-baju pesta menantunya dengan tangan setiap hari. Apakah ini tangan seorang ratu rumah tangga seperti yang dibilang Ibu Yola tadi? Apakah hobi bersih-bersih bisa membuat tangan seseorang hancur seperti ini? Para tamu mulai berbisik-bisik. Ibu-ibu pengajian yang duduk di barisan depan mulai menutup mulut mereka dengan tangan. Mata mereka membelalak melihat kondisi tangan Ibu Salma yang memprihatinkan. Belum selesai rasa kaget mereka, aku beralih pada Bapak Husin. Aku menyingkap sedikit lengan kemeja lusuh Bapak. Di sana, terlihat jelas lebam biru keunguan di lengan atasnya. Lebam bekas cengkraman kuat atau benturan benda tumpul. Bapak mencoba menarik tangannya karena malu, tapi aku menahannya dengan lembut. Aku bertanya pada Bapak di depan semua orang, siapa yang melakukan ini? Bapak hanya diam, matanya melirik takut-takut ke arah Mona. Tatapan takut seorang ayah kepada menantunya sendiri itu sudah menjadi jawaban yang paling jujur bagi semua orang yang hadir di sana. Tidak perlu kata-kata, bahasa tubuh Bapak sudah menceritakan ribuan penderitaan yang ia alami. Mona yang merasa tersudut mulai panik. Dia berteriak dengan suara melengking, menuduhku mendramatisir keadaan. Dia bilang lebam itu karena Bapak jatuh sendiri di kamar mandi karena ceroboh. Mona mencoba maju untuk menarik Bapak dari sisiku, tapi aku segera pasang badan. Aku menatap Mona dengan tatapan yang bisa membekukan lahar panas. Aku bertanya padanya, sejak kapan Bapak jatuh di kamar mandi bisa menghasilkan lebam berbentuk bekas jari tangan manusia? Pertanyaanku yang spesifik dan tajam membuat Mona terbungkam. Dia mundur selangkah, wajahnya pucat. Aku kemudian mengalihkan pandanganku pada Fikri, adik kandungku yang sedari tadi hanya berdiri mematung di pojok ruangan seperti patung tidak bernyawa. Aku memanggil nama Fikri dengan suara lantang dan tegas. Fikri tersentak kaget. Aku menyuruhnya maju ke tengah ruangan, berdiri di hadapan Bapak dan Ibu. Fikri berjalan ragu-ragu, langkahnya berat seolah kakinya dipasung besi. Saat dia berdiri di hadapanku, aku bisa melihat ketakutan di matanya. Bukan takut padaku, tapi takut pada istrinya. Aku bertanya pada Fikri, di mana hati nuraninya sebagai anak laki-laki? Di mana janjinya dulu saat aku membiayai kuliahnya, bahwa dia akan menjaga Bapak dan Ibu saat aku bekerja di kota? Fikri hanya menunduk, tidak berani menjawab. Aku mencengkeram bahu Fikri, memaksanya melihat wajah Bapak yang layu dan wajah Ibu yang penuh guratan lelah. Aku bertanya apakah dia kenyang memakan daging enak sementara Bapak dan Ibunya makan nasi sisa di dapur belakang. Pertanyaanku menohok ulu hatinya. Fikri mulai menangis sesenggukan, bahunya berguncang, tapi dia tetap tidak berani membela diri. Tangisannya adalah tangisan pengecut yang tahu dirinya salah tapi tidak punya nyali untuk memperbaikinya. Situasi di ruangan itu kini berbalik 180 derajat. Jika di awal pesta para tamu memandang Ibu Yola dan Mona dengan tatapan kagum dan hormat, kini tatapan itu berubah menjadi tatapan jijik, curiga, dan marah. Bisik-bisik tetangga semakin keras terdengar. Ada yang mulai berkata bahwa pantas saja Bapak Husin terlihat kurus kering akhir-akhir ini. Ada yang menyahut bahwa mereka sering mendengar bentakan-bentakan dari rumah ini, tapi tidak berani ikut campur. Kini, semua tabir kepalsuan itu tersingkap. Ibu Yola yang menyadari posisinya terancam, memutuskan untuk memainkan kartu terakhirnya. Dia tiba-tiba menjatuhkan diri ke lantai, berpura-pura pingsan dengan sangat dramatis. Dia berharap dengan begitu perhatian orang akan teralihkan dan aku akan berhenti mencecarnya. Mona langsung berteriak histeris. Ibu pingsan. Kak Kinara, lihat apa yang kakak lakukan. Kakak mau membunuh ibu mertuaku ya? Teriakannya menggema, mencoba memposisikan diri sebagai korban kejamnya kakak ipar. Namun, aku tidak bergeming. Aku tahu persis akting murahan itu. Aku berkata dengan tenang pada salah satu tamu yang kebetulan seorang mantri kesehatan desa, Pak Mantri, tolong periksa. Kalau memang pingsan beneran, kita panggil ambulans. Tapi kalau pura-pura, saya punya ember berisi air kolam ikan di depan, mungkin siraman air keruh bisa menyadarkannya. Mendengar ancaman air kolam itu, kelopak mata Ibu Yola bergerak-gerak sedikit. Dia jelas mendengar ucapanku. Aku tersenyum sinis. Sandiwara mereka sudah tidak laku di mataku. Hari ini, aku tidak hanya mengambil alih kendali pesta, tapi aku juga mengambil alih kembali martabat orang tuaku yang telah mereka injak-injak. Konfrontasi ini baru permulaan, karena setelah ini, aku akan membuktikan secara hitam di atas putih siapa sebenarnya penguasa di rumah ini. Ibu Yola yang menyadari bahwa ancamanku tentang air kolam itu serius, perlahan membuka matanya dan berpura-pura siuman dengan napas yang dibuat tersengal-sengal. Dia dibantu duduk oleh Mona, dan langsung memasang wajah terzalimi. Mona,
yang melihat ibunya gagal mendapatkan simpati, kini mengambil alih serangan. Dia berdiri tegak, menghapus air mata buayanya, dan menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Dia sadar bahwa jalur simpati sudah tertutup, maka dia beralih ke jalur hukum. Atau setidaknya, hukum menurut pemahamannya yang dangkal dan licik. Dengan suara lantang agar didengar seluruh tamu, Mona berteriak bahwa aku boleh saja mengaku-ngaku, tapi hukum tetaplah hukum. Dia mengklaim bahwa Fikri, suaminya, sebagai anak laki-laki satu-satunya, memiliki hak waris penuh atas rumah ini, dan Fikri sudah menandatangani surat hibah yang menyerahkan pengelolaan aset rumah dan sawah kepada Mona sebagai istrinya. Mona berlari kecil ke kamarnya dan kembali membawa sebuah map plastik. Dengan tangan gemetar karena emosi, dia mengeluarkan selembar kertas yang terlihat kusut. Dia mengibaskan kertas itu di depan wajahku, dan di depan wajah Pak RT yang kebetulan hadir di pesta itu. "Lihat ini," serunya. "Ini tanda tangan Fikri di atas materai. Fikri sudah menghibahkan segalanya padaku bulan lalu. Jadi, secara hukum, akulah nyonya rumah ini sekarang. Kamu, Kinara, hanyalah tamu yang tidak diundang. Kamu tidak punya hak mengusir kami atau mengatur kami." Mona tersenyum penuh kemenangan, merasa yakin bahwa selembar kertas bermaterai itu adalah senjata pamungkas yang bisa membungkamku selamanya. Fikri yang berdiri di sampingku semakin menunduk, wajahnya pucat pasi, mengakui dalam diam bahwa dia memang telah dipaksa menandatangani surat bodoh itu di bawah ancaman perceraian. Para tamu kembali bingung. Mereka awam hukum, dan kata, surat bermaterai, terdengar sangat kuat dan sah di telinga mereka. Bisik-bisik keraguan kembali muncul. Apakah benar Kinara sudah tidak punya hak? Apakah benar Fikri yang berkuasa? Melihat keraguan di mata tetangga, aku hanya tertawa kecil. Tawa yang terdengar dingin dan meremehkan. Aku menggelengkan kepala pelan, menatap Mona seolah dia adalah anak kecil yang sedang pamer uang mainan. Mona, ucapku pelan namun tajam. Kamu ini terlalu nafsu menguasai harta sampai lupa belajar hukum dasar. Atau mungkin, kamu memang tidak tahu fakta sebenarnya karena terlalu sibuk belanja. Aku membuka tas kerjaku yang elegan. Dari dalamnya, aku mengeluarkan sebuah map tebal berbahan kulit. Aku membukanya perlahan, memperlihatkan sebuah dokumen resmi dengan lambang Garuda emas yang berkilau. Itu adalah sertifikat hak milik, SHM, asli tanah dan bangunan rumah ini. Aku menyerahkan sertifikat itu kepada Pak RT agar beliau bisa membacanya dan memverifikasinya di depan semua orang. "Pak RT, tolong bacakan dengan lantang, siapa nama pemilik yang tertulis di sertifikat asli ini? Apakah nama Bapak Husin? Apakah nama Fikri? Atau nama orang lain?" pintaku dengan sopan namun tegas. Pak RT membetulkan letak kacamatanya, menyipitkan mata membaca tulisan di dokumen tersebut. Suasana hening seketika, semua orang menahan napas menunggu jawaban. Pemegang hak. Pak RT membaca dengan suara berwibawa, atas nama Kinara. "Ya, ini sertifikat asli, dan namanya jelas tertulis Kinara. Bukan Husin, bukan Fikri." Gemuruh suara kaget kembali memenuhi ruangan. Aku menatap Mona yang kini ternganga tak percaya. Wajahnya yang tadi merah, karena marah kini berubah menjadi putih kapur. Kakinya goyah. "Bagaimana mungkin?" desisnya. Fikri bilang. "Fikri tidak punya hak apa-apa untuk menghibahkan rumah ini padamu, Mona," potongku cepat. "Karena rumah ini sejak awal kubeli langsung atas namaku, bukan atas nama Bapak. Aku sengaja melakukannya untuk melindungi orang tuaku dari parasit-parasit serakah yang mungkin akan memanfaatkan keluguan mereka di masa depan. Dan ternyata, firasatku benar. Surat hibah yang kamu banggakan itu hanyalah sampah. Fikri tidak bisa memberikan apa yang bukan miliknya. Tanda tangannya di atas materai itu tidak bernilai sepeser pun di mata hukum." Mona terhuyung ke belakang, menabrak meja prasmanan hingga beberapa sendok jatuh berdenting nyaring. Dunianya runtuh seketika. Klaim kepemilikannya hancur lebur. Tapi aku belum selesai. Masih ada satu paku terakhir untuk peti mati reputasi mereka. Dan untuk membuktikan bahwa kalian bukan hanya penipu, tapi juga manusia tak berhati. Ucapku sambil mengeluarkan ponselku dan menyambungkannya ke pengeras suara Bluetooth yang digunakan untuk musik pesta tadi. "Silakan dengarkan ini, wahai para tetangga yang budiman. Inilah wajah asli keluarga terhormat ini saat tidak ada tamu." Aku menekan tombol play. Rekaman suara yang kuambil di sawah dan di teras rumah kemarin terdengar, menggelegar ke seluruh penjuru ruangan. Suara Ibu Yola yang melengking memaki Bapak terdengar jelas. "Dasar tua bangka tidak berguna. Nyapu saja tidak becus. Tidak usah makan kalau kerjanya lambat." Disusul suara Mona yang penuh penghinaan, "Obat terus. Bikin habis uang saja. Mati saja sana biar tidak nyusahin."
dan suara rintihan bapak yang memohon obat. Rekaman itu seperti bom yang meledak di tengah kerumunan. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi simpati. Wajah-wajah tetangga kini dipenuhi kemarahan yang nyata. Beberapa bapak-bapak mengepalkan tangan, ibu-ibu menatap jijik ke arah Ibu Yola dan Mona. Ibu Yola menutup telinganya, berteriak, "Matikan! Itu bohong. Itu editan." Tapi tidak ada yang percaya. Suara itu terlalu asli, terlalu kejam untuk direkayasa. Citra, mertua baik, dan menantu sukses, yang mereka bangun selama ini hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Mereka kini telanjang bulat di hadapan sanksi sosial. "Kalian dengar itu?" tanyaku, suaraku bergetar menahan tangis kemarahan. "Itulah makanan sehari-hari orang tuaku. Makian, hinaan, kelaparan. Di rumah yang aku beli untuk kebahagiaan mereka. Sekarang, masihkah ada yang membela mereka?" Tidak ada yang menjawab. Hanya tatapan menghakimi dari seluruh penjuru ruangan yang tertuju pada dua wanita serakah itu. Pesta ini telah berubah menjadi pengadilan rakyat, dan vonis bersalah sudah dijatuhkan bahkan sebelum palu diketuk. Aku melihat Mona terduduk lemas di lantai, menangis bukan karena menyesal, tapi karena tahu dia sudah kalah telak. Dan aku, berdiri di samping orang tuaku, merasa beban berat di dadaku perlahan terangkat. Kebenaran telah terungkap, dan tidak ada lagi tempat bersembunyi bagi para pembohong. Gema suara rekaman yang baru saja kuputar perlahan menghilang, namun dampaknya tertinggal seperti asap tebal yang menyesakkan dada siapapun yang mendengarnya. Ruang tamu yang mewah itu kini terasa seperti ruang sidang pengadilan tanpa hakim, di mana vonis bersalah sudah dijatuhkan oleh tatapan mata puluhan tetangga yang hadir. Ibu Yola duduk terkulai di lantai dengan napas memburu, wajahnya pucat pasi seolah darah telah berhenti mengalir di tubuhnya. Mona berdiri mematung dengan mulut setengah terbuka, matanya bergerak liar mencari celah untuk kabur atau membela diri, namun tidak ada satu sudut pun di ruangan itu yang menawarkan perlindungan. Fikri, adikku, masih menunduk dalam di samping meja prasmanan, bahunya merosot menanggung beban rasa malu yang teramat sangat. Aku berdiri tegak di tengah ruangan, masih memegang ponsel yang menjadi senjata pemusnah kebohongan mereka. Namun, aku belum selesai. Mengusir mereka begitu saja rasanya terlalu mudah. Mengusir mereka hanya akan memindahkan parasit ke tempat lain, tanpa memberi pelajaran yang membekas. Aku ingin mencabut akar kesombongan mereka sampai ke serat-seratnya, dan cara terbaik untuk menyakiti orang serakah adalah dengan menyerang harta yang paling mereka puja. Aku berjalan perlahan menuju meja kecil di sudut ruangan, tempat tas kerjaku tergeletak. Suasana hening mencekam mengiringi setiap langkahku. Tidak ada tamu yang berani bersuara, bahkan denting sendok garpu pun tak terdengar. Aku membuka tas, mengeluarkan sebuah buku catatan tebal berwarna hitam, sebuah kalkulator besar, dan sebuah pena. Aku kembali ke tengah ruangan, menarik sebuah kursi kosong, dan duduk dengan santai tepat di hadapan Ibu Yola dan Mona. Aku meletakkan kalkulator di atas lututku, lalu menatap mereka dengan sorot mata dingin yang menusuk. "Kalian pikir, setelah semua kekejaman ini terbongkar, aku akan sekadar menyuruh kalian pergi? Tidak semudah itu," ucapku datar. Suaraku tenang, tapi setiap suku katanya mengandung ancaman yang nyata. Dalam dunia bisnis, dan kalian tahu aku adalah pebisnis, tidak ada makan siang gratis. Segala sesuatu ada harganya. Dan hari ini, aku akan menagih harga yang harus kalian bayar atas setiap butir nasi yang kalian makan, setiap lembar uang yang kalian curi, dan setiap tetes air mata orang tuaku yang jatuh karena ulah kalian. Mona mendengus, mencoba mengumpulkan sisa keberaniannya yang sudah hancur. "Apa maksudmu? Kamu mau minta uang sama kami? Dasar kakak ipar matre," katanya orang kaya. "Kok hitung-hitungan sama saudara sendiri?" Sergahnya dengan suara bergetar, mencoba membalikan keadaan agar terlihat seolah akulah yang pelit. Aku tertawa kecil, tawa yang kering tanpa emosi. "Saudara? Sejak kapan kamu menganggapku saudara? Saat kamu memaki ayahku? Atau saat kamu menjadikan ibuku pembantu? Jangan melawak di situasi genting ini, Mona. Lucunya sudah habis." Aku mulai membuka buku catatanku. Halaman-halaman itu penuh dengan angka-angka yang sudah kususun rapi sejak semalam, berdasarkan laporan keuangan yang kurangkum dari bukti-bukti transaksi bank yang mencurigakan dan estimasi kerugian aset. "Mari kita berhitung," kataku sambil mulai menekan tombol kalkulator. Bunyi, tik-tak, tombol kalkulator terdengar nyaring di ruangan yang sunyi itu, seperti suara detak bom waktu. Pertama, sewa rumah. Kalian menempati kamar utama yang fasilitasnya setara hotel bintang 3 selama 2 tahun penuh. Kalian juga menggunakan seluruh fasilitas rumah ini, listrik, air, internet, tanpa membayar sepeser pun. Sementara pemilik aslinya kalian usir ke gudang.
Kalau dihitung dengan harga sewa rumah mewah di daerah ini, anggaplah 5 juta per bulan. 2 tahun berarti 24 bulan. 5 juta dikali 24, totalnya 120 juta rupiah. Wajah Ibu Yola menegang. Matanya melotot seakan mau keluar. 120 juta? Kamu gila. Ini rumah anakku, kenapa kami harus bayar sewa? Teriaknya histeris. Aku tidak mempedulikan teriakan itu, dan terus menekan tombol kalkulator. Kedua, hasil panen. Sawah 2 hektar di belakang rumah selalu panen raya 3 kali setahun. Keuntungan bersih setiap panen rata-rata 30 juta rupiah, itu angka minimal. Selama 2 tahun, berarti ada 6 kali panen. 30 juta dikali 6, totalnya 180 juta rupiah. Uang ini seharusnya masuk rekening Bapak untuk tabungan hari tua, tapi malah masuk ke tas branded dan perhiasan yang menempel di lehermu itu, Ibu Yola. Mona mulai gemetar hebat. Keringat dingin bercucuran merusak riasan wajahnya. Angka-angka yang kusebutkan begitu besar dan nyata. Tetangga yang mendengar mulai berdecak kagum sekaligus geram. Mereka tidak menyangka jumlah uang yang ditilap oleh menantu dan besan durhaka ini mencapai ratusan juta. Ketiga, lanjutku tanpa ampun, biaya ganti rugi fisik dan mental. Kalian memperlakukan orang tuaku sebagai pembantu tanpa gaji. Kalau gaji pembantu rumah tangga 2 juta per bulan, dikali 2 orang, dikali 24 bulan, itu 96 juta. Belum termasuk biaya pengobatan sakit pinggang Bapak yang kambuh karena disuruh mencangkul, dan biaya trauma psikis Ibu. Kita bulatkan saja menjadi 100 juta rupiah. Aku menekan tombol, sama dengan, di kalkulator dengan keras. Jadi, total hutang kalian kepada saya dan orang tua saya adalah 400 juta rupiah. Aku mengangkat kalkulator itu, memperlihatkan deretan angka 0 yang panjang kepada mereka dan kepada para tamu. 400 juta. Itu harga yang harus kalian bayar sekarang juga. Ibu Yola menjerit, kali ini jeritan ketakutan yang murni. Dari mana kami punya uang sebanyak itu? Kamu mau membunuh kami? Kami tidak punya uang. Dia merangkak mendekati Fikri, menarik celana anaknya itu. Fikri, lakukan sesuatu. Kakakmu sudah gila. Dia mau memeras kita. Aku menutup buku catatanku dengan suara bug yang keras. Memeras? Aku hanya mengambil kembali hakku. Kalian bilang tidak punya uang? Jangan bohong. Lihat gelang emas yang melingkar di lenganmu itu, Bu. Lihat kalung yang mencekik lehermu itu. Lihat jam tangan Mona. Lihat motor baru di depan. Lihat tas-tas mewah di kamar. Itu semua dibeli pakai uang hasil panen Bapak, kan? Itu bukan milik kalian. Itu barang curian. Aku berdiri, berjalan mendekat ke arah Mona yang mundur ketakutan, hingga punggungnya menabrak tembok. Aku beri kalian 2 pilihan. Pilihan pertama, bayar lunas 400 juta sekarang juga, detik ini juga. Kalau tidak ada uang tunai, serahkan semua aset yang kalian beli menggunakan uang Bapak, dan sisanya dicicil dengan perjanjian hitam di atas putih di hadapan notaris. Pilihan kedua, aku memberi jeda dramatis, membiarkan ketakutan merayapi tulang punggung mereka. Aku sudah menyiapkan berkas laporan ke kepolisian. Tuduhannya berlapis: penipuan, penggelapan aset, pemalsuan dokumen hak waris, dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap lansia. Dengan bukti rekaman dan saksi mata sebanyak ini, aku jamin kalian akan membusuk di penjara minimal 5 tahun. Penjara wanita itu tidak enak, Mona. Tidak ada skincare, tidak ada kasur empuk, dan kamu harus mencuci bajumu sendiri di sana. Mona menangis meraung-raung, kakinya lemas hingga dia merosot duduk di lantai. Bayangan penjara menghancurkan mentalnya seketika. Dia menatap Fikri dengan tatapan memohon. Mas Fikri, tolong aku tidak mau dipenjara, bayarkan hutangnya. Mas pinjam uang di bank, gadaikan SKMU, lakukan apa saja, rengeknya. Fikri menatap istrinya dengan tatapan kosong. Pinjam uang di bank? Gadaikan SK? Gajinya sebagai pegawai honorer, bahkan sering habis tak bersisa setiap bulan, karena dipalak Mona untuk gaya hidup. Bagaimana mungkin dia bisa membayar 400 juta? Fikri tahu dia tidak punya daya apa-apa. Waktu kalian tidak banyak, kataku sambil melirik jam tangan mahalku. Aku beri waktu 1 jam. Silakan berdiskusi. Kalau dalam 1 jam tidak ada keputusan, atau kalau kalian mencoba kabur, polisi yang sudah kuhubungi akan datang menjemput. Dan percayalah, Pak Polisi tidak akan sesabar aku. Suasana pesta itu benar-benar berubah menjadi neraka bagi mereka. Para tamu undangan mulai beranjak pulang satu persatu, bukan karena diusir, tapi karena merasa jijik dan tidak sudi lagi berada di dekat keluarga penipu itu. Namun sebelum pergi,
Beberapa tetangga menyempatkan diri menyalami bapak dan ibu, meminta maaf karena selama ini tidak tahu dan membiarkan penindasan itu terjadi. Yang sabar ya Pak Husin, Bu Salma. Kami dukung Nak Kinara. Orang jahat harus diberi pelajaran, ucap salah seorang tetangga dengan tulus. Dukungan moral itu membuat bapak dan ibu menangis haru. Mereka merasa martabat mereka perlahan kembali. Sementara itu, di sudut ruangan, Ibu Yola dan Mona terlibat pertengkaran bisik-bisik yang sengit. Mereka saling menyalahkan. Ini semua salahmu, Mona. Kamu yang boros. Kamu yang suruh ibu beli emas banyak-banyak biar kelihatan kaya. Desis Ibu Yola. Kok salahku? Ibu juga yang minta dibelikan ini itu. Ibu yang suruh aku kuasai rumah. Balas Mona tak mau kalah. Pemandangan ibu dan anak yang saling menggigit saat terdesak itu sungguh menyedihkan sekaligus memuaskan. Aku kembali duduk di samping bapak dan ibu, menggenggam tangan mereka erat. Tenang Pak, Bu. Kinara di sini. Tidak ada yang boleh menyakiti kalian lagi. Bisikku. Bapak menatapku dengan mata berkaca-kaca. Enduk, apa tidak terlalu kejam? 400 juta itu banyak sekali. Tidak, Pak, jawabku tegas. Ini bukan soal uangnya. Ini soal tanggung jawab. Mereka sudah merampok masa tua bapak dan ibu. Mereka harus belajar bahwa perbuatan jahat itu ada harganya. Kalau Kinara biarkan, mereka tidak akan pernah kapok dan akan mencari korban lain. 1 jam itu terasa berjalan sangat lambat bagi mereka, tapi sangat cepat bagiku. Aku menikmati setiap detik melihat wajah panik mereka. Mona mencoba menelepon teman-temannya untuk meminjam uang, tapi nihil. Siapa yang mau meminjamkan uang ratusan juta dalam sekejap? Ibu Yola mencoba merayu Fikri untuk menjual ginjal pun Fikri tidak bergeming. Mereka benar-benar tersudut di tembok tebal yang mereka bangun sendiri dari keserakahan. Dan aku, Kinara, berdiri sebagai penjaga gerbang yang memegang kunci nasib mereka. Tagihan ini bukan sekadar angka di atas kertas, tapi sebuah cermin besar yang kupaksa mereka tatap, agar mereka melihat betapa buruk rupa jiwa mereka yang sebenarnya. Jarum jam di dinding terus bergerak. Setiap detaknya seolah palu godam yang menghantam dada Mona dan Ibu Yola. Batas waktu 1 jam yang kuberikan hampir habis. Wajah Mona sudah tidak berbentuk lagi karena lunturnya riasan bercampur air mata dan ingus. Dia tampak frustrasi, putus asa, dan ketakutan setengah mati. Ibu Yola, yang biasanya garang, kini meringkuk di sofa seperti kucing basah yang kedinginan, mulutnya komat-kamit entah sedang berdoa atau menyumpah serapah. Namun, di tengah kekacauan mental dua wanita itu, ada satu sosok yang justru terlihat mengalami pergolakan batin paling hebat. Fikri. Adik laki-lakiku itu berdiri kaku di tengah ruangan. Matanya nanar menatap bergantian antara aku, bapak, ibu, dan istrinya. Selama bertahun-tahun, aku tahu Fikri adalah pria yang lemah. Dia tipe laki-laki yang menghindari konflik, yang lebih memilih mengalah daripada ribut, yang menyerahkan kemudinya pada siapapun yang berteriak paling keras. Dan selama ini, Monalah yang berteriak paling keras di hidupnya. Mona yang mengatur gajinya, Mona yang menentukan baju apa yang dia pakai, Mona yang melarangnya mengunjungi orang tua. Fikri telah menjadi boneka tak bernyawa di tangan istrinya. Tapi hari ini, melihat bapak yang lebam, ibu yang tangannya rusak, dan kakak perempuannya yang datang membawa badai keadilan, sesuatu di dalam diri Fikri mulai retak. Cangkang kepengecutannya mulai pecah. Mas Fikri, kamu jangan diam saja dong. Teriakan Mona memecah lamunan Fikri. Mona bangkit dan mengguncang tubuh suaminya dengan kasar. Kamu itu laki-laki. Kamu kepala keluarga. Lawan kakakmu itu. Bilang sama dia kalau hutang itu tidak sah. Bilang sama dia kalau kita tidak akan bayar. Lindungi istrimu, Mas. Kamu mau melihat istrimu masuk penjara hah? Fikri tidak menjawab. Tubuhnya terguncang mengikuti gerakan tangan Mona, tapi matanya tetap kosong menatap lantai. Mas, jawab. Mona semakin histeris, kini dia mulai memukuli dada Fikri dengan kepalan tangannya. Kamu bisu ya? Apa gunanya kamu jadi suami kalau tidak bisa membela istri? Dasar laki-laki tidak berguna. Penakut, pecundang. Pantas saja gajimu kecil, nyalimu juga kecil. Caci maki itu terus keluar dari mulut Mona. Kata-kata yang sama yang mungkin sudah ribuan kali dia lontarkan setiap kali Fikri berbuat kesalahan kecil. Biasanya, Fikri akan meminta maaf dan bersujud. Tapi kali ini berbeda. Saat Mona menyebut kata, pecundang, Fikri perlahan mengangkat wajahnya. Dia menatap Mona. Tatapan itu bukan tatapan takut seperti biasa. Itu tatapan lelah. Lelah yang sudah menumpuk bertahun-tahun. Lelah karena selalu dianggap salah. Lelah karena selalu dituntut. Dan yang paling parah,
lelah karena merasa bersalah pada orang tuanya sendiri. Tiba-tiba, Fikri menangkap kedua pergelangan tangan Mona yang sedang memukulinya. Cengkeramannya kuat, membuat Mona terkejut dan berhenti berteriak. "Cukup," kata Fikri pelan. Suaranya serak, tapi terdengar jelas di ruangan yang sunyi itu. "Apa?" Mona melotot, tidak percaya Fikri berani menyentuhnya dengan kasar. "Lepaskan. Sakit, tahu." "Aku bilang cukup," teriak Fikri. Suaranya menggelegar, membuat Ibu Yola terlonjak kaget di sofa, dan membuat bapak serta ibu tersentak. Itu adalah pertama kalinya seumur hidup aku mendengar Fikri berteriak sekeras itu. Napas Fikri memburu, dadanya naik turun menahan emosi yang akhirnya meledak seperti gunung berapi. Dia menghempaskan tangan Mona, hingga istrinya itu terhuyung ke belakang. "Kamu bilang aku laki-laki tidak berguna? Kamu bilang aku pecundang?" "Ya, kamu benar, Mona. Aku memang pecundang. Tapi bukan karena gajiku kecil. Aku pecundang karena membiarkan wanita iblis sepertimu menginjak-injak surga di telapak kaki ibuku." Fikri menunjuk wajah Mona dengan jari telunjuk yang gemetar karena amarah. Air mata mulai mengalir di pipi adikku itu. "Selama 5 tahun kita menikah, aku diam. Kamu minta gajiku semua, aku kasih. Kamu minta aku tidak kirim uang ke bapak, aku turut. Kamu hina aku terima. Aku pikir itu cara menjadi suami yang baik, mengalah demi istri. Tapi ternyata aku salah. Diamku justru membuatmu menjadi monster. Diamku membuat orang tuaku menderita. Lihat tangan ibu." Fikri berbalik menunjuk Ibu Salma. "Lihat tangan wanita yang melahirkanku. Rusak karena mencuci baju pestamu. Di mana hatimu, Mona? Di mana?" Mona ternganga. Dia tidak pernah melihat sisi Fikri yang ini. "Mas, kamu berani bentak aku? Demi orang tua bau tanah ini?" "Jaga mulutmu," potong Fikri cepat. "Orang tua bau tanah itu yang membesarkan aku sampai aku bisa berdiri di sini. Dan kamu dan ibumu hanyalah parasit yang menghisap darah kami." Fikri berbalik menghadap aku. Dia menatapku dengan mata basah. "Mbak Kinara, maafkan aku," ucapnya lirih. Lalu dia berlutut di hadapan bapak dan ibu. Dia memeluk kaki bapak, menangis meraung-raung seperti anak kecil. "Pak, Bu, ampuni Fikri. Fikri anak durhaka. Fikri takut sama istri sampai lupa sama bapak ibu. Fikri dosa besar, Pak." Bapak Husin yang berhati lembut langsung membungkuk, memeluk kepala anak laki-lakinya itu sambil ikut menangis. "Sudah, Le. Bapak sudah maafkan. Bangun, Le. Kamu tetap anak bapak." Momen itu begitu menyayat hati. Aku harus mendongak ke atas menahan air mata agar tidak tumpah. Inilah yang kutunggu. Bukan uang, bukan penjara, tapi kembalinya adikku ke pelukan keluarga. Fikri kemudian berdiri perlahan. Dia menghapus air matanya dengan lengan baju. Wajahnya kini terlihat berbeda. Ada ketegasan baru di sana. Dia berbalik menghadap Mona dan Ibu Yola yang masih syok. "Mona," panggil Fikri datar. "Mulai hari ini, detik ini juga, aku tidak sudi lagi menjadi suamimu. Aku, Fikri, menjatuhkan talak padamu. Kita cerai." Dua kata terakhir itu meledak lebih dahsyat daripada bom. "Kita cerai." Mona menjerit histeris, seolah-olah kulitnya dikuliti hidup-hidup. "Tidak, Aa. Mas Fikri gila. Kamu tidak bisa ceraikan aku. Siapa yang mau urus kamu? Siapa yang mau masak buat kamu? Kamu tidak bisa hidup tanpaku. Aku bisa masak sendiri, Mona, atau aku bisa makan nasi bungkus. Itu jauh lebih baik daripada makan hati setiap hari bersamamu," jawab Fikri dingin. "Dan kamu, Ibu Yola, silakan angkat kaki dari rumah kakakku. Bawa anakmu pergi. Aku sudah tidak punya urusan lagi dengan kalian." Ibu Yola yang menyadari sumber uangnya, Fikri, sudah lepas tangan, langsung panik luar biasa. "Fikri, jangan begitu dong, Nak. Ini kan bisa dibicarakan baik-baik. Mona cuma emosi tadi. Jangan cerai ya. Nanti siapa yang bayar cicilan mobil ibu? Siapa yang kasih uang belanja?" Aku melangkah maju, memotong permohonan menyedihkan itu. "Tidak ada lagi yang akan membiayai hidup borosmu, Bu Yola. Fikri sudah sadar. ATM berjalan kalian sudah rusak permanen. Sekarang, kembali ke pilihan awal. Bayar 400 juta, atau penjara." Karena Fikri sudah menceraikan Mona, dia tidak lagi berkewajiban menanggung hutang kejahatan istrinya. Itu murni tindakan kriminal pribadi Mona dan Ibu Yola. Mona menatap Fikri dengan tatapan tidak percaya. Suami yang dulu dia anggap kerbau dungu yang bisa dicocok hidungnya,
kini berdiri tegak sebagai tembok yang tak bisa ditembus. Mona menyadari dia telah kehilangan segalanya dalam satu hari. Kehilangan rumah mewah, kehilangan status sosial, kehilangan sumber uang, dan kehilangan suami yang dulu mencintainya. Kalian punya waktu 10 menit lagi untuk mengemasi barang-barang pribadi kalian, kataku tegas sambil menunjuk pintu keluar. Ingat, hanya barang pribadi, baju dan pakaian dalam. Emas, perhiasan, tas branded, jam tangan, motor, dan sisa uang tunai harus ditinggal di sini sebagai penyitaan awal untuk membayar hutang. Kalau ada satu cincin pun yang kalian sembunyikan di balik baju dalam, aku akan anggap itu pencurian dan hukumannya akan bertambah berat. Fikri berjalan menuju pintu depan dan membukanya lebar-lebar. Sinar matahari sore masuk menyinari ruang tamu, seolah memberi jalan bagi kegelapan untuk pergi. Silakan keluar, ucap Fikri tanpa menatap wajah mantan istrinya lagi. Mona menangis terseduh-seduh, kakinya serasa lumpuh. Ibu Yola dengan gemetar mencoba membantunya berdiri. Mereka berdua terlihat sangat menyedihkan, jauh dari kesan nyonya besar yang mereka tampilkan pagi tadi. Dengan langkah tertatih, mereka berjalan menuju kamar untuk mengambil baju bekas mereka, diiringi tatapan dingin Kamis keluarga. Keputusan Fikri telah menjadi palu godam terakhir yang meruntuhkan istana kepalsuan mereka. Tidak ada lagi tempat berteduh bagi mereka di rumah ini, dan tidak ada lagi hati yang bisa mereka manipulasi. Karma sedang bekerja dengan cara yang sangat rapi dan menyakitkan. 10 menit yang kuberikan terasa berjalan sangat lambat namun mencekam bagi Ibu Yola dan Mona. Dari dalam kamar yang dulu mereka klaim sebagai kamar pribadi, terdengar suara gaduh barang-barang yang dilempar ke dalam tas dengan tergesa-gesa. Suara isak tangis Mona dan gerutuan Ibu Yola masih terdengar samar-samar, diselingi bunyi resleting tas yang dipaksa menutup. Aku berdiri bersandar di ambang pintu ruang tengah, melipat tangan di dada, mengawasi setiap pergerakan pintu kamar itu seperti elang yang mengintai mangsanya. Di belakangku, 2 orang petugas polisi yang sudah kuhubungi sejak awal keributan tadi berdiri tegap dengan wajah datar. Kehadiran mereka bukan untuk menangkap paksa saat ini juga, melainkan untuk memastikan proses pengusiran dan penyitaan aset berjalan tanpa kekerasan fisik, sekaligus menjadi saksi hukum jika kedua wanita itu mencoba berbuat curang. Fikri duduk di kursi kayu di teras, menundukkan kepalanya dalam-dalam, enggan melihat wajah wanita yang baru saja diceraikannya. Bapak dan ibu sudah kuantar duduk di kursi empuk ruang tamu, meminum teh hangat untuk menenangkan syok mereka. Pintu kamar akhirnya terbuka. Ibu Yola keluar lebih dulu, menyeret sebuah koper besar yang terlihat sangat berat. Wajahnya sembab, matanya merah bengkak, dan bedak tebalnya sudah luntur tak karuan membuatnya terlihat seperti badut yang menyedihkan. Di belakangnya, Mona berjalan tertatih memanggul tas ransel besar dan menjinjing 2 tas belanja plastik yang penuh sesak. Mereka berjalan menunduk, mencoba menghindari tatapan mataku dan para polisi. Mereka berusaha melangkah cepat menuju pintu keluar, berharap bisa segera lolos dari neraka penghakiman ini. Namun, aku tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Berhenti, kataku dingin. Langkah mereka terhenti seketika di tengah ruangan. Ibu Yola menoleh dengan wajah memelas, bibirnya bergetar hendak memohon. Kami sudah mau pergi, Kinara. Jangan dipersulit lagi. Kami sudah bawa baju-baju kami, rintik Ibu Yola dengan suara serak. Aku bilang tadi, hanya barang pribadi yang boleh dibawa. Baju bekas dan pakaian dalam. Tidak boleh ada aset berharga, tegasku sambil melangkah mendekat. Aku memberi isyarat pada salah satu polisi wanita yang ikut datang untuk memeriksa tas mereka. Bu polisi, tolong periksa isi tas mereka. Saya curiga ada barang milik ayah saya yang mereka sembunyikan. Mona memekik, memeluk tasnya erat-erat. Ini barang pribadiku. Jangan sentuh. Kamu melanggar hak asasi manusia. Teriaknya histeris, mencoba menggunakan istilah hukum yang dia sendiri tidak paham. Polisi wanita itu dengan tenang namun tegas mengambil tas dari tangan Mona. Maaf, Bu. Ini prosedur. Pemilik rumah melaporkan dugaan pencurian aset. Kami harus memeriksa. Tas itu dibuka di atas meja. Isinya ditumpahkan. Benar saja dugaan dan firasatku. Di antara tumpukan baju-baju kusut, berjatuhanlah benda-benda berkilauan yang mereka coba selundupkan. Ada kotak perhiasan beludru merah berisi kalung emas tebal, beberapa cincin berlian, jam tangan bermerek, dan gepokan uang tunai yang diikat karet gelang, uang hasil panen yang tadi pagi Mona terima dari pengepul. Para tetangga yang masih berkumpul di halaman dan mengintip dari jendela, langsung bersorak mencemooh melihat bukti keserakahan itu. Maling! Dasar maling! Teriak salah satu tetangga. Sudah diusir masih mau nyolong. Wajah Mona pucat pasi, dia tidak bisa berkata-kata lagi. Aku mengambil kotak perhiasan itu, membukanya, dan menunjukkan isinya pada Bapak. Ini uang Bapak.
Ini keringat bapak yang mereka ubah jadi emas untuk pamer. Bapak hanya menggelengkan kepala, air matanya menetes lagi melihat betapa tega menantunya sendiri. Aku beralih menatap tubuh Mona dan Ibu Yola. Lepaskan semua yang menempel di badan kalian. Perintahku. Apa? Ibu Yola melotot, tangannya refleks memegang kalung emas di lehernya. Ini hadiah ulang tahun dari Mona tahun lalu. Yang dibeli pakai uang siapa? Uang Fikri? Uang bapak? Potongku cepat. Fikri gajinya pas-pasan, tidak mungkin bisa membelikan kalung seberat itu. Itu uang hasil panen sawahku. Lepas? Atau aku minta Bu Polisi yang melepaskannya secara paksa sebagai barang bukti penggelapan. Dengan tangan gemetar dan air mata bercucuran, Ibu Yola terpaksa melepaskan kalung kebanggaannya. Gelang-gelang keroncong yang berbunyi gemerincing setiap kali dia pamer saat arisan, satu persatu dilepas dan diletakkan di meja. Cincin-cincin besar di jari manis dan jari tengahnya pun tak luput. Mona juga sama. Dia harus melepaskan anting berlian, jam tangan mahal, dan gelang emas putihnya. Dalam hitungan menit, tumpukan perhiasan di meja semakin tinggi, sementara penampilan mereka semakin polos dan menyedihkan. Mereka kembali ke wujud asli mereka sebelum menjadi parasit di rumah ini, dua wanita biasa tanpa kilau kemewahan. Tas itu, aku menunjuk tas tangan bermerek yang disandang Mona. Itu tas mahal, harganya belasan juta. Tinggalkan di sini. Ganti pakai kantong plastik hitam itu. Mona menangis meraung-raung seperti anak kecil yang mainannya dirampas. Tas itu adalah simbol status sosialnya yang terakhir. Jangan tas ini, Kak, tolonglah, ini kesayanganku. Rengeknya memilukan. Kesayanganmu dibeli dari uang obat bapakku yang kamu tilap. Jawabku tanpa ampun. Aku merampas tas itu. Mona akhirnya memungut kantong kresek hitam besar dari dapur, memasukkan baju-bajunya ke sana. Pemandangan itu sungguh kontras. Nyonya besar yang tadi pagi tampil bak selebriti, kini menenteng kantong kresek sampah berisi baju lusuh. Sekarang, keluar, kataku sambil menunjuk pintu yang terbuka lebar. Mereka berjalan gontai menuju pintu. Saat mereka melangkah keluar teras, sorakan warga semakin membahana. Pergi sana parasit. Jangan balik lagi ke kampung ini. Teriakan dan cemoohan itu seperti hujan batu yang menghantam harga diri mereka. Ibu Yola menutupi wajahnya dengan ujung kerudung, sementara Mona terus menangis sesenggukan. Mereka berjalan kaki, menyeret koper dan menenteng kresek hitam. Tidak ada motor, karena kunci motor sudah disita Fikri. Tidak ada uang tunai, karena sudah kami ambil kembali. Di depan gerbang, Mona sempat berhenti dan menoleh ke arah Fikri yang masih duduk di teras. Dia berharap ada sedikit belas kasihan di mata mantan suaminya. Mas Fikri, antarkan kami ke terminal, tolonglah. Mas, kasihan ibu tidak kuat jalan. Fikri mengangkat kepalanya perlahan. Matanya merah dan sembab, tapi sorotnya dingin. Dia menatap Mona seolah menatap orang asing yang tidak pernah dia kenal. Jalan kaki saja. Itulah rasanya bapakku jalan kaki ke sawah saat kakinya sakit. Rasakan sakit itu. Anggap saja itu olahraga, kalian kan hobi menyuruh orang tua kerja keras. Jawaban Fikri membuat Mona tertampar kenyataan pahit. Harapan terakhirnya pupus. Dia berbalik dan melanjutkan langkahnya. Langit sore yang mulai gelap seolah mendukung suasana dramatis itu. Awan mendung bergulung di atas desa, dan tak lama kemudian, gerimis mulai turun. Rintik hujan membasahi tubuh mereka, membuat penampilan mereka semakin mengenaskan. Aku berdiri di samping bapak dan ibu, melihat punggung mereka yang semakin menjauh dan mengecil di ujung jalan desa. Mereka pergi tanpa membawa apa-apa selain baju di badan dan rasa malu yang akan mereka bawa seumur hidup. Aku menghela napas panjang, beban berat di dadaku rasanya hilang seketika. Polisi berpamitan setelah memastikan situasi aman. Para tetangga satu persatu membubarkan diri, beberapa masih sempat memberikan semangat pada bapak dan ibu. Kami akan proses hukumnya besok pagi, Pak Polisi. Saya tidak akan mencabut laporan sampai mereka benar-benar mengembalikan sisa kerugian yang belum tertutup dari penyitaan ini, kataku pada petugas sebelum mereka pergi. Hari sudah berganti malam ketika rumah itu akhirnya benar-benar sepi dari gangguan. Hening, tapi kali ini keheningan yang damai. Bapak dan ibu masih duduk di sofa, seolah belum percaya mimpi buruk mereka sudah berakhir. Fikri masuk ke dalam rumah, langsung menuju bapak dan bersimpuh lagi di kakinya. Pak, Bu, Fikri janji akan tebus dosa Fikri. Fikri akan kerja keras di sawah, Fikri akan rawat bapak ibu. Bapak mengelus kepala Fikri dengan lembut. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, bapak dan ibu tidur di kasur empuk kamar utama yang sejuk. Sementara aku dan Fikri mulai membersihkan sisa-sisa, kotoran,
yang ditinggalkan para parasit itu dari rumah kami. Rumah ini telah kembali menjadi rumah. 1 tahun telah berlalu sejak peristiwa pengusiran yang menggemparkan kampung itu. Waktu, seperti sungai yang mengalir tenang, perlahan membasuh luka-luka lama dan menumbuhkan tunas-tunas harapan baru. Rumah joglo yang dulu terasa panas dan penuh aura negatif, kini telah berubah total menjadi surga kecil yang damai. Aku merenovasi ulang beberapa bagian rumah, mengganti cat tembok dengan nuansa yang lebih cerah, dan membuang semua barang bekas peninggalan Mona dan Ibu Yola, bahkan kasur bekas mereka pun kubakar habis, simbol membuang sial dan penyakit hati. Kini, halaman depan rumah dipenuhi tanaman obat keluarga dan bunga-bunga melati kesukaan Ibu Salma yang menebarkan wangi semerbak setiap pagi. Kondisi Bapak Husin dan Ibu Salma berangsur membaik dengan pesat. Tanpa tekanan batin dan kerja paksa, serta dengan asupan gizi yang kujamin setiap bulan, tubuh Bapak kembali berisi. Pipinya tidak lagi kempot, dan senyumnya merekah setiap hari. Sakit pinggangnya sudah sembuh berkat terapi rutin yang kubiayai. Setiap pagi, Bapak bukan lagi pergi mencangkul paksa, melainkan berjalan santai mengelilingi sawah hanya untuk mengontrol, menyapa para pekerja tani, lalu duduk di gubuk sambil menikmati kopi hangat. Sawah itu kini dikelola dengan sistem bagi hasil yang adil, diawasi langsung oleh Fikri. Berbicara soal Fikri, adikku itu benar-benar menepati janjinya. Perceraian dan rasa bersalah telah mengubahnya menjadi laki-laki sejati. Dia berhenti menjadi pegawai honorer yang hanya makan gaji buta, dan banting setir menjadi petani modern. Dia belajar teknik pertanian, bekerja keras di lumpur mulai dari subuh, dan memastikan hasil panen dikelola dengan jujur. Kulitnya kini lebih gelap terbakar matahari, tangannya kasar penuh kapalan, tapi sorot matanya hidup dan penuh harga diri. Dia tidak lagi menjadi boneka. Dia merawat bapak dan ibu dengan telaten, memijat kaki bapak setiap malam, dan tidak pernah membiarkan ibu menyentuh pekerjaan berat. Ini penebusan dosaku, Mbak, katanya suatu kali saat aku pulang berkunjung. Aku bangga padanya. Dia telah menemukan kembali tulang punggungnya yang sempat hilang. Sore ini, aku pulang lagi ke kampung. Aku duduk di teras sambil memangku laptop, menyelesaikan beberapa pekerjaan kantor, ditemani pisang goreng hangat buatan ibu. Angin sore berhembus sepau-sepau. Bapak sedang tertawa lepas mendengarkan cerita lucu dari tetangga yang bertamu. Suasana begitu harmonis. Namun, hukum alam tetap berjalan. Di saat kami menikmati buah kesabaran, di tempat lain, karma sedang memanen hasil perbuatannya. Aku mendapat kabar dari salah satu kerabat yang tinggal di kota sebelah, tempat di mana Mona dan Ibu Yola mengontrak petak sempit setelah diusir. Kabar itu sungguh miris. Namun tidak bisa kupungkiri, ada rasa keadilan yang terpenuhi saat mendengarnya. Setelah diusir tanpa membawa harta, mereka hidup luntang-lantung. Uang hasil penjualan baju-baju bekas mereka habis dalam sebulan. Mona yang tidak punya keahlian apa-apa selain berdandan dan memaki orang, kesulitan mencari kerja. Ijazahnya tidak laku karena attitude-nya yang buruk. Akhirnya, Mona terpaksa bekerja sebagai buruh cuci piring di sebuah warung makan tenda yang ramai dan kotor. Bayangkan ironinya. Tangan Mona yang dulu dia banggakan sehalus sutra dan selalu dipoles manicure mahal, kini kasar, pecah-pecah, dan melepuh karena setiap hari terendam air sabun deterjen keras dan minyak kotor. Dia harus mencuci ratusan piring kotor setiap malam, persis seperti dia memaksa ibuku mencuci baju-bajunya dulu. Kabarnya, pemilik warung itu sangat galak. Sedikit saja ada noda di piring, Mona akan dimaki-maki di depan pelanggan, disebut bodoh dan lambat. Mona hanya bisa menunduk menangis, menelan ludah pahit yang dulu sering dia ludahkan ke wajah orang lain. Dia tidak bisa melawan, karena jika dipecat, dia tidak bisa makan. Nasib Ibu Yola lebih mengenaskan. Stres berat karena kehilangan status sosial dan hidup miskin memicu tekanan darah tingginya. Beberapa bulan lalu, dia terkena serangan stroke yang membuatnya lumpuh separuh badan. Dia hanya bisa berbaring di kasur tipis di kontrakan mereka yang sempit dan pengap. Ironisnya, Mona, anak kesayangannya yang dulu dia bela mati-matian, justru tidak mau mengurusnya dengan ikhlas. Mona sering membiarkan ibunya kelaparan sampai malam karena lelah bekerja. Tetangga kontrakan sering mendengar Mona membentak ibunya sendiri yang buang air di celana, karena tidak bisa bangun. Dasar orang tua nyusahin, bikin repot saja, mati saja kenapa sih? Teriakan Mona itu persis, plek ketiplek, dengan teriakan yang dulu dia lontarkan pada bapakku. Karma membalas Ibu Yola melalui mulut anak kandungnya sendiri. Dia kini merasakan betapa sakitnya menjadi lansia tak berdaya yang dihina oleh orang yang seharusnya merawatnya. Bahkan kabar terakhir yang kudengar, Mona berencana menitipkan ibunya ke panti sosial milik dinas pemerintah, karena sudah tidak sanggup membayar biaya kontrakan dan popok. Dia hendak membuang ibunya sendiri. Ibu Yola, wanita yang dulu sombongnya setinggi langit,
kini akan berakhir sebatang kara di panti jompo, ditinggalkan oleh anak yang dia didik menjadi monster. Mereka berdua hancur, bukan karena aku yang menghancurkan, tapi karena karakter busuk mereka sendiri yang membusukkan hidup mereka dari dalam. Tagihan 400 juta itu memang tidak pernah mereka bayar lunas secara uang, tapi mereka membayarnya dengan penderitaan seumur hidup yang jauh lebih mahal harganya. Aku menutup laptopku, menghela napas lega. Mataku beralih menatap Ibu Salma yang sedang menyiram bunga. Wajahnya damai, gurat-gurat penderitaan di wajahnya perlahan memudar digantikan cahaya ketenangan. Aku sadar, pembalasan dendam terbaik bukanlah dengan menyimpan bara api kemarahan terus-menerus, melainkan dengan memastikan orang-orang yang kita cintai hidup bahagia, sambil membiarkan Tuhan dan semesta membereskan sisanya. Enduk, ayo masuk, sudah maghrib, panggil ibu lembut. Iya, Bu, jawabku sambil tersenyum. Aku bangkit berdiri, merapikan bajuku. Sebelum masuk, aku menoleh sekali lagi ke arah jalan desa yang gelap. Di sana, di kejauhan yang tak terlihat mata, aku tahu ada dua wanita yang sedang menangis menyesali nasib di bawah lampu jalan yang remang-remang atau di sudut kamar pengap. Biarlah. Itu jalan yang mereka pilih. Aku melangkah masuk ke dalam rumah yang hangat, menutup pintu rapat-rapat, meninggalkan segala cerita kelam di luar sana. Di sini, di dalam rumah ini, hanya ada tawa, doa, dan kasih sayang yang abadi. Keadilan telah ditegakkan, dan kisah ini berakhir dengan sempurna.